Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Melihat Tanyun berhasil dalam tantangan pil suci tingkat atas, murid divisi pil dan murid tukang Wang Fu Shenzong terdiam sesaat. Mereka seperti sedang mimpi, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang mereka dengar itu benar. Dan Yu, apa kamu dengar itu? Kakak Tan berhasil, dia berhasil. Aku dengar, aku mendengarnya. Luo Fan dan Song Hong menangis. Di sisi lain, kepala divisi senjata, jimat dan formasi sekte suci Wang Fu Shenzong tertawa tidak wajar. Pada saat ini air mata mengalir di mata Dantai Xuanzong karena Tanyun telah menciptakan keajaiban. Dalam kompetisi alkimia selama 50.000 tahun dari 3 sekte kuno, Tanyun adalah orang pertama yang mengambil tantangan pil suci tingkat atas. Apa yang membuat Dantai Xuanzong semakin bersemangat adalah bahwa selama hampir 10.000 tahun, divisi pil tidak pernah mencapai hasil yang begitu mengesankan. Pada kompetisi teknik pil, Wang Fu Shenzong telah mendapatkan 5.890 poin, melampaui istana jiwa ilahi dan sekte abadi dengan poin yang jauh. Tanyun, ada suara indah di telinganya. Saat Tanyun melihat ke belakang, aroma wangi mengalir ke arahnya, dan segera Tanyun merasakan kelembutan di dadanya. Seng Wuxiao memeluk Tanyun dengan penuh kasih sayang. Aku tahu kamu yang terbaik. Seng Wuxiao mengangkat kepalanya, sedikit berdiri dengan malu-malu dan mencium pipi Tanyun. Tanyun tersenyum dan memeluk Seng Wuxiao yang menawan di tangannya. Melihat adegan ini, Tan Xinjing yang menganggap Seng Wuxiao sebagai adik perempuannya tersenyum kecil. Pada saat ini suara kesakitan terdengar di telinga Sugeyu. Ketika Sugeyu melihat ke belakang, tiba-tiba dia melihat Nanggong Yukin yang mengenakan gaun merah muda. Tubuhnya bergetar dan sangat pucat. Nanggong Yukin seperti kesakitan. Tangan gioknya yang lembut memegangi jantungnya. Kin-er, ada apa denganmu? Sugeyu buru-buru bangkit, memegang Nanggong Yukin dengan tangannya dan berkata dengan cemas, apakah penyakit jantungmu kambuh lagi? Ya, Nanggong Yukin memegang jantungnya dan kepalanya sedikit mengangguk. Dia menatap Tanyun yang memeluk Seng Wuxiao. Sugeyu berkata dengan ekspresi serius, Kin-er, jangan khawatir, karena ibumu telah mempercayakan padaku. Guru pasti akan menyembuhkan penyakit jantung. Sugeyu merasa berat hati. Sejak lebih dari 4 tahun yang lalu, Nanggong Yukin dikirim oleh ibunya dalam keadaan koma. Sugeyu mendiagnosis bahwa jantung Nanggong Yukin terluka karena keputusasaan dan kesedihan yang luar biasa. Sugeyu bertanya kepada ibu Nanggong Yukin apa yang terjadi dengannya, apa yang sebenarnya dia alami hingga menjadi seperti ini. Meskipun ibu Nanggong Yukin tidak menyebutkan sepatah kata apapun, Sugeyu bisa menebaknya bahwa Nanggong Yukin pasti pernah mengalami perpisahan hidup dan mati dengan orang yang dicintainya. Ketika Sugeyu menyelamatkan Nanggong Yukin, dia menemukan bahwa ingatan Nanggong Yukin telah dihapus secara paksa oleh orang lain. Terima kasih guru, murid sudah jauh lebih baik, kata Nanggong Yukin dengan wajah yang pucat. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Nanggong Rusue datang ke Nanggong Yukin dengan cemas. Rusue, jangan khawatir, kakak baik-baik saja. Senyum Nanggong Yukin penuh dengan rasa sakit. Nanggong Yukin tidak tahu mengapa. Barusan melihat Tanyun memeluk Seng Wuxiao di lengannya, penyakit jantungnya menjadi kambuh dan rasa sakitnya lebih parah dari sebelumnya. Selain rasa sakit, ada juga kecemasan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang direnggut darinya. Apa yang salah denganku? Nanggong Yukin berkata pada dirinya sendiri. Rasa sakit di hatinya berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini wajah Murong Sisi tiba-tiba menjadi dingin. Xiao, ini adalah kompetisi besar. Segera kembali ke tempat. Seng Wuxiao mengatupkan mulutnya, meninggalkan lengan Tanyun dan berbisik dengan pelan. Guru memanggilku, aku akan kembali dulu. Baiklah, kata Tanyun dengan tersenyum. Murong Sisi memandang Seng
Song Wuxiao yang datang dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah seorang gadis. Di tengah keramaian bagaimana kamu bisa memeluknya dengan santai?" "Guru," begitu Song Wuxiao berbicara, Tan Xinjing yang berada di kursi wajahnya menjadi dingin. "Murong Sisi, adik perempuanku dan Tanyun sedang jatuh cinta. Apa maksudmu melarang mereka berpelukan? Bahkan jika kamu ingin menegur Xiao, itu bukan hakmu. Dia masih memiliki kakak perempuan." Murong Sisi tercengang sejenak. "Xiao, apakah kepala tang kakak perempuanmu?" "Ya, dia adalah satu-satunya keluarga murid ini kecuali Tanyun," kata Song Wuxiao. Mendengar ini, Murong Sisi melirik Tan Xinjing dengan dingin dan berhenti berbicara. Tetapi hatinya terkejut. Latar belakang Tan Xinjing sangat dalam. Mungkin tidak ada seorang pun di Wangfu Shenzong yang tahu latar belakang aslinya. Tetapi identitas aslinya tidak akan pernah bisa menipu keluarga Murongku. Keluarga Murong juga merupakan salah satu keluarga teratas di benua hukuman surgawi. Sebagai putri dari keluarga Murong, Murong Sisi memiliki banyak mata-mata. Dia telah lama mengetahui bahwa Tan Xinjing adalah putri dinasti Tangxun. Adapun mengapa Tan Xinjing meninggalkan dinasti suci Tangxun dan muncul di Wangfu Shenzong, Murong Sisi masih menyelidiki secara diam-diam. Pada saat yang sama, Murong Sisi tidak ingin memiliki dendam dengan Tan Xinjing karena dia tahu bahwa ayah Tan Xinjing adalah raja dinasti Tang saat ini. Namanya Tang Yongsheng. Orang ini kejam dan memiliki latar belakang yang dalam. 13 tahun yang lalu, dia membantai dinasti Mu Fengsheng dalam satu gerakan. Oleh karena itu, Murong Sisi tidak ingin memiliki konflik dengan Tan Xinjing karena ayahnya tidak hanya kuat, tetapi dia bertindak seperti iblis. Murong Sisi diam-diam bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah Tan Xinjing memiliki tujuan yang sama denganku, memasuki Wangfu Shenzong, semua untuk harta karun itu? Pada saat ini, Ruyan Wuji berkata dengan suara yang dalam. Selanjutnya, masing-masing dari 3 sekte kuno akan mengirim 50 murid untuk melakukan putaran ketiga alkimia. Kepala sekte ini akan menyebutkan peraturan penilaian. Setelah itu jangan bertanya lagi. Orang yang memurnikan pil roh tingkat menengah mendapatkan 20 poin. Orang yang memurnikan pil roh tingkat tinggi mendapatkan 30 poin. Orang yang memurnikan pil roh tingkat atas mendapatkan 50 poin. Menyempurnakan pil harta karun tingkat rendah mendapatkan 80 poin. Pil harta karun tingkat menengah mendapatkan 120 poin. Pil harta karun tingkat tinggi mendapatkan 180 poin. Dan pil tingkat atas mendapatkan 250 poin. Ruyan Wuji melirik Tanyun dan kemudian bertanya, orang yang memurnikan pil suci tingkat rendah mendapatkan 330 poin. Pil suci tingkat menengah mendapatkan 410 poin. Pil suci tingkat tinggi 500 poin. Dan 800 poin untuk pil suci tingkat atas. Setiap orang hanya dapat memperbaiki satu pil. Ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil itu akan disediakan oleh sekte abadiku. Tentu saja, biaya ramuan itu akan ditanggung oleh kalian sendiri. Mendengarkan hal itu, Tanyun bertanya, "Permisi Kepala Sekte Ruyan, karena biaya ramuan ditanggung sendiri, apakah itu berarti pil yang telah dimurnikan miliknya sendiri?" "Ya, seperti itu," Ruyan Wuji menjawab dengan tidak sabar dan kemudian berkata, "Sekarang para murid yang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia akan menulis ramuan yang mereka butuhkan di slip batu giok dan kemudian dikumpulkan. Selain itu, kepala sekte ini akan membuka formasi suci ruang dan waktu kelas menengah. 1 hari di dalam formasi setara dengan 50 hari di luar. Kalian semua akan memurnikan pil dalam 20 hari. Tentu saja, 20 hari ini setara dengan lebih dari 2 tahun 7 bulan di luar. Waktu yang begitu lama sudah cukup untuk memurnikan pil suci tingkat atas." Setelah Ruyan Wuji selesai berbicara, 50 murid dari 3 sekte kuno masing-masing mulai menuliskan ramuan yang mereka butuhkan dengan pengetahuan spiritual mereka di slip batu giok.
Tan Yun memikirkan orang tuanya dan kakeknya yang sudah lanjut usia. Dia mengambil slip batu giok kosong dari Luo Fan dan dengan cepat menulis 36 jenis ramuan dengan pengetahuan spiritual. Total 188 tanaman. Dia memutuskan untuk memurnikan pil suci tingkat atas, pil anti penuaan. Semua murid tulis saja ramuan yang kalian butuhkan. Dan Tai Xuanzong memandang murid Wang Fushenzong dan berkata, biaya ramuan akan dibayar oleh kepala sekte ini. Mendengarkan kata-kata dari Dan Tai Xuanzong, murid divisi pil Wang Fushenzong cukup bersemangat. Pada saat ini, Sugeyu berpikir bahwa skor Istana Jiwa Ilahi adalah 2550 poin. Sementara Wang Fushenzong telah mencapai 5890 poin. Setelah dia tenang, dia diam-diam berkata, melihat kemampuan murid Wang Fushenzong sebelumnya, selain Tan Yun, Luo Fan, dan Song Hong, hanya sebagian kecil dari 47 orang lainnya adalah alkemi suci. Dan di Istana Jiwa Ilahiku, di antara 50 orang, Yin Suiling adalah alkemis hebat tingkat tinggi, 15 adalah alkemis hebat tingkat menengah, 23 adalah alkemis hebat tingkat rendah, dan hanya 11 alkemis tingkat suci. Jadi Istana Jiwa Ilahiku masih memiliki kesempatan untuk kembali menduduki posisi pertama. Bahkan jika tidak dapat melampaui Wang Fushenzong dalam game ketiga seni pil, maka selanjutnya kompetisi formasi, jimat dan pedang Istana Jiwa Ilahiku akan mengalahkan Sekte Suci Wang Fushenzong. Memikirkan hal itu, Sugeyu sedikit tersenyum. Dia sangat yakin bahwa skor akhir Istana Jiwa Ilahi masih akan menang. Dalam pandangan Dan Tai Xuanzong, bahkan jika divisi pil memenangkan posisi pertama, poin keseluruhan senjata, jimat dan formasi murid Wang Fushenzong jauh lebih rendah daripada Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi. Dan Tai Xuanzong berharap agar murid divisi senjata, jimat dan formasi ada murid seperti Tan Yun. Ruyan Wuji memikirkan Sekte Abadi. Skor saat ini hanya 1940 poin, tetapi dia tidak berkecil hati. Dia percaya bahwa divisi senjata, jimat dan formasi dapat menghancurkan Wang Fushenzong dan masih memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Istana Jiwa Ilahi. Di hati Ruyan Wuji dan Sugeyu, jika Tan Yun mati, Wang Fushenzong tidak akan memiliki 5890 poin. Bahkan mencapai 500 poin saja tidak akan sampai. Pada saat ini, Tan Yun dan murid lainnya yang berpartisipasi dalam seni alkimia ketiga telah meletakkan slip batu giok. Setelah itu, seorang tetua dari Sekte Abadi menyingkirkan slip batu giok dan terbang menjauh dari lapangan keberuntungan abadi. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu. Pada saat ini, ketika matahari yang terik mengarah ke barat, tetua Sekte Abadi telah kembali dan terbang ke platform tinggi. Periksalah apakah obat mujarab yang kalian butuhkan sudah lengkap, kata tetua Sekte Abadi itu. Berbagai ramuan ditempatkan di bejana. Setelah diperiksa, Tan Yun dan yang lainnya mengetahui bahwa ramuan yang telah dibutuhkan sudah lengkap, dan mereka menjawab satu demi satu bahwa tidak ada masalah dengan ramuannya. Ya, karena semuanya sudah siap, maka kompetisi pemurnian pil selama 20 hari akan dimulai. Dengan lambaian tangan kanan Ruyan Wuji, 9 kekuatan spiritual bercahaya setebal pergelangan tangan naik ke langit seperti kembang api yang tak terkendali, dan akhirnya melesat ke 9 formasi yang tersembunyi di kehampaan. Tiba-tiba di atas platform tinggi, ruang bergetar dan terdistorsi, seolah membalikan ruang dan waktu. Formasi suci ruang dan waktu kelas menengah. Formasi telah dibuka. Kalian bisa memulai, Ruyan Wuji berkata tanpa ragu. Setelah kompetisi alkimia dimulai, tidak ada yang bisa berkomunikasi satu sama lain, dan mereka yang melanggar perintah akan dieksekusi di tempat. Murid mengerti. 50 murid Sekte Abadi berkata dengan hormat. Junior mengerti, kata murid Istana Jiwa Ilahi dan murid Wang Fushenzong. Segera semua murid mengeluarkan kuali pil, dan botol kuali pil warna-warni muncul di depan semua orang.
Tan Yun mengerutkan keningnya dengan malu, membungkuk menghadap Dan Tai Xuangsong dan bertanya, "Kepala sekte, bisakah murid ini meminjam kuali pil orang lain?" "Tentu saja." Dan Tai Xuangsong mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu tidak memiliki kuali?" "Murid tidak memilikinya," jawab Tan Yun. "Kepala sekte ini juga tidak punya." Dan Tai Xuangsong memandang Shen Subing, "Kamu pasti memiliki kuali pil sebagai kepala divisi. Biarkan Tan Yun menggunakan milikmu." Bawahan mematuhi perintah. Shen Subing menjawab dan menatap Tan Yun. "Ini adalah kuali suci tingkat rendah. Jika baru pertama kali menggunakannya, sulit untuk mengontrol suhu kuali yang berpengaruh pada penggabungan ramuan. Apakah kamu bisa?" tanya Shen Subing. Mendengarkan hal itu, Tan Yun tersenyum di hatinya. Kuali suci tingkat rendah Shen Subing sudah pernah Tan Yun gunakan ketika dia menyamar jadi guru Shen Subing dan memurnikan pil kebangkitan untuk Tan Xinjing. "Kepala, murid bisa mengendalikan kuali milikmu," kata Tan Yun. Baiklah, cincin dewa di jari Shen Subing menyala dan kuali pil muncul di depan Tan Yun. Pada saat ini, 50 murid tukang sudah berdiri di samping Tan Yun, membantu memilah ramuan di dalam wadah. "Kakak Tan, kami akan membantumu," kata Daniu. "Daniu, aku menghargai niat baikmu, tetapi aku bisa menanganinya sendiri." Tan Yun segera mendorong tangan kanannya ke udara dan tiba-tiba sekelompok api ungu muncul di bawah kuali. Sekarang api Hongmeng telah mencapai tingkat ketiga dan suhunya dapat langsung membakar harta karun tingkat atas menjadi ketiadaan. Tan Yun mengendalikan suhu api Hongmeng dan membakarnya di bawah kuali pil. Shen Subing mengerutkan keningnya. Dia sangat kebingungan dan diam-diam berkata di dalam hatinya, "Peringkat berapa api sejati ini? Mengapa aku tidak bisa melihat peringkatnya?" Gimana teman-teman, episodenya semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.